Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Ya, terima kasih Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Tidak begitu sehat Bu. Oke, baiklah Bu, sebelum kita berbicara lebih lanjut, perkenalkan saya Bidan Eti. Maaf Ibu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya Bu? Saya Nesa Bu. Ibu Nesa, usia berapa Ibu? 25 tahun Bu. Kalau boleh saya tahu, kenapa Ibu merasa kurang sehat Bu? Begini Bu, saya sedang hamil 3 bulan dan saya tuh merasa mual-mual dan muntah Bu. Saya juga sudah dirawat selama 2 minggu di rumah sakit. Lalu, apakah ada perubahan Bu? Ada Bu, dan kata dokter ketika saya diizinkan pulang, itu saya jauh lebih baik lagi kan Bu kondisinya. Tetapi saya khawatir Bu, karena sampai sekarang mual dan muntah saya itu masih juga belum berhenti Bu. Apa tidak berefek kepada janin saya Bu? Setelah dirawat kemarin Bu, apakah setelah mual dan muntah Ibu merasa langsung lemas dan tidak kuat berdiri Bu? Tidak Bu, hanya saja sekarang saya kurang nafsu makan. Lalu, apakah sekarang ada keluhan lain yang Ibu rasakan sehingga Ibu merasa tidak nyaman Bu? Tidak Bu. Ibu, mual dan muntah merupakan hal yang wajar pada saat kehamilan 0-3 bulan. Karena kehamilan menyebabkan banyak perubahan dalam sistem tubuh Ibu. Tapi Ibu jangan khawatir karena itu merupakan hal yang wajar. Jika kemarin Ibu mengalami mual dan muntah berlebihan, itu dikarenakan ada penolakan yang berlebihan oleh tubuh Ibu. Jadi, Ibu jangan terlalu cemas karena Ibu masih melewati tahap yang wajar pada saat ini. Lalu Bu, kenapa ya mual muntahnya belum juga berhenti? Mual dan muntah ini akan berangsur-angsur berhenti Bu, karena tubuh Ibu akan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam tubuh Ibu. Apa itu Bu? Kalau Ibu makan, jangan dalam porsi yang banyak Bu, tapi lebih baik dalam porsi sedikit-sedikit, namun sering. Dan Ibu jangan tiba-tiba berdiri waktu bangun pagi, karena akan terasa oleng, mual, dan muntah. Oh begitu ya Bu, kemarin saya pernah disarankan untuk melakukan hal yang sama Bu. Kenapa Ibu tidak mencoba Bu? Karena saya kurang yakin Bu. Cobalah Ibu, insya Allah akan ada perubahan. Untuk mengetahui perubahannya, Ibu datang lagi setelah 3 hari. Baiklah Ibu, terima kasih atas sarannya ya Bu. Sama-sama Ibu, senang bertemu dengan Ibu. Kalau begitu saya pamit pulang ya Bu. Baiklah Bu, Mas Dianta. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Oh iya, makasih Bu. Baiklah Ibu, Ibu bila apakah ada keluhan apa yang dirasakan pada hari ini Bu? Oh ada Bu, ini payudara saya tuh agak nyeri sedikit saat menyusui dan ASI saya juga kurang lancar Bu. Oh, nyerinya di sebelah mana ya Bu? Di sebelah kanan Bu. Di sebelah kanan itu apa? Terus dedek bayinya apakah mau Ibu susuin Bu? Kadang dia nggak mau Bu, kadang mau kadang enggak. Seharusnya Ibu dedek bayinya harus disusuin terus walaupun dia tidak mau. Terus juga supaya payudaranya tidak bengkak, Ibu juga harus sering melakukan perawatan payudara menggunakan baby oil. Terus juga Ibu bisa memijat-mijatnya payudara Ibu supaya payudaranya tidak keras. Juga supaya pembuluh darah Ibu tidak kaku. Ibu sebaiknya melakukan perawatan payudara itu setiap hari ya Bu. Baik Bu. Selanjutnya Ibu apakah ada keluhan lainnya Bu? Ada Bu, saya ada keluhan lain. Keluhan lainnya itu Bu, dari vagina saya tuh ada kayak keluar cairannya tuh kayak darah tapi warna putih Bu, agak encer dan nggak kental. Apakah itu penyakit atau gimana ya Bu? Oh, darah putih ya Bu, itu biasa Bu, itu normal, tidak apa-apa. Jadi begini Bu, darah putih yang keluar dari vagina Ibu sehabis melahirkan itu normal Bu. Itu yang selama 42 hari darah yang akan keluar melalui vagina Ibu itu disebut lochia Ibu. Nah, cairan lochia ini Ibu akan mengalami tahapan perubahan. Tahapan perubahannya itu yang pertama bisa dari bau, warna, terus juga kekentalannya Ibu.
Nah, yang pertama ada Basgar. Basgar itu keluar pada hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian terus Ibu, yang kedua itu ada merah dan juga berlendir. Biasanya berlangsung sekitar 1 sampai 2 minggu. Nah, terus Ibu, yang Ibu alami ini kekuningan, terus juga bening kan Ibu. Nah, itu dimulai pada minggu keempat sampai dengan minggu keenam. Gitu Ibu. Jadi Ibu, kalau cairan ini Lokia sudah berwarna bening, kayaknya Ibu sudah masa nipasnya sudah akan berakhir atau selesai Ibu. Oh begitu ya Bu, jadi itu bukan penyakit ya, jadi itu normal ya? Iya normal Bu. Iya. Jadi Ibu nggak perlu khawatir ya Bu, itu normal. Dan juga Ibu harus memakan banyak makanan telur, daging, ikan. Itu baik untuk Ibu ya Bu. Oke baik Bu, terima kasih ya Bu Bidan atas kunjungannya ke sini. Maaf ya saya banyak tanya. Ya, Ibu sudah paham kan Bu? Sudah Bu, saya sudah paham. Apakah ada mungkin keluhan lainnya lagi Bu? Nggak ada Bu, cuma itu aja. Kalau begitu, terima kasih ya Bu. Saya pamit pulang dulu. Oke, hati-hati ya Bu. Iya, misi Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Terima kasih Bu. Bu, namanya siapa Ibu? Nama saya Bu Meli, Oh ya, umur Ibu berapa Bu? 25, Alamatnya Bu? ada di Jalan Rinjani. Oh iya. Baik Ibu. Nah, sebelumnya Ibu kesini ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, kan saya dan suami sudah sepakat untuk melakukan KB. Tapi saya tuh masih bingung gitu kan Bu, KB apa yang cocok buat saya. Jadi saya tuh datang ke sini untuk meminta penjelasan dari Bu Bidan tentang jenis-jenis KB yang cocok untuk saya gitu. Oh, jadi Ibu udah memutuskan tapi masih bingung ya Bu. Baik, nanti izinkan saya untuk menjelaskan sedikit ya Bu tentang jenis-jenis KB dan apa saja kekurangan dan kelebihannya. Oh iya Ibu, apa sebelumnya Ibu sudah pernah menjadi akseptor KB Bu? Iya Bu, saya dulu pernah. Menggunakan apa Bu kalau boleh tahu? Saya kemarin tuh menggunakan pil KB Bu. Oh, kalau boleh tahu anak Ibu sekarang berapa ya Bu? Baru 1 Bu, Umurnya berapa Bu? sekitar umur 5 tahun. Oh, jadi begitu ya Bu. Itu memang waktu yang masih baik Bu untuk menjalankan anak Ibu. Kan masih 5 tahun tuh Bu, untuk jaraknya nanti jadi bagus. Jadi memang alat kontrasepsi itu ada beberapa jenis Bu. Salah satunya yang sudah Ibu gunakan yaitu seperti pil KB, ada juga suntik KB dan ada juga implan Bu. Oh seperti itu ya Bu. Jadi tuh dari masing-masing alat kontrasepsi itu tuh ada kelebihan dan keuntungan sendiri-sendiri ya Bu? Iya Bu, kan setiap jenis itu memang mempunyai keuntungan dan kelebihannya masing-masing. Nanti saya akan jelaskan ya Bu. Ya, makasih Bu. Baik Ibu, jadi jenis yang pertama itu ada jenis suntik Bu. Nah suntik ini ada 2 macam. Yang pertama ada yang suntik 2 bulan dan ada juga yang 3 bulan Bu. Nah keuntungannya Ibu akan merasa lebih nyaman. Kemudian Ibu tidak perlu takut akan terjadi kehamilan kepada Ibu saat berhubungan antara suami dan istri Ibu. Dan juga ini dapat digunakan di semua kalangan usia Ibu, di usia masa suburnya. Kemudian jika ada sebagian yang tidak cocok Bu, kerugiannya yang pertama itu akan menimbulkan flek-flek hitam Bu di muka-muka Ibu. Kemudian mengakibatkan kegemukan juga Bu, dan juga bisa menurunkan berat badan. Selanjutnya yang kedua itu ada pil KB Bu, seperti yang sudah Ibu gunakan. Nah keuntungannya itu memang ada Bu, seperti dia tuh bisa digunakan di setiap usia yang produktif. Namun jika Ibu lupa mengonsumsinya, akan kemungkinan terjadi kehamilan Bu. Nah selanjutnya yang ketiga itu ada implan Bu. Nah keuntungan dari implan ini akan mengembalikan kesuburan Ibu secara sempurna dan tidak menaikkan tekanan darah. Kemudian ada juga kerugiannya Bu. Biasanya akseptor sering merasakan sakit kepala, salah satunya Bu, terus gelisah dan juga dapat menaikkan serta menurunkan berat badan Ibu. Saya rasa cukup dari penjelasan saya Bu. Apakah Ibu bisa dimengerti Bu? Ya Bu, sampai sini saya sangat paham dan saya sangat mengerti. Alhamdulillah Ibu. Jadi nanti Ibu kembali komunikasikan kepada suami Ibu ya Bu. Jika sudah ada keputusannya, Ibu bisa kembali lagi ke sini untuk pemasangan.
terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Saya pamit pulang dulu ya Bu. Iya Bu, hati-hati ya Ibu. Ya, permisi Bu. Iya.